Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan bahasa dan sosial emosional pada anak akhir. Sebelumnya, perkenalkan saya Valia Bisa Zikra dari kelas psikologi 1A dengan NIM 24070160042. Pertama, perkembangan bahasa. Jadi, perkembangan bahasa ini berkaitan dengan perkembangan kognitif. Perkembangan bahasa juga dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada hakikatnya adalah hasil belajar dari lingkungannya. Anak-anak usia masa akhir yaitu 6-12 tahun itu mempelajari bahasa sebagaimana mereka meniru dan mengulangi kata-kata yang digunakan oleh orang dewasa. Selanjutnya ada teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan bahasa pada anak, yaitu ada teori behaviorisme, di mana kemampuan anak berbicara dan berbahasa berkembang melalui stimulus dari lingkungannya. Teori selanjutnya ada teori dari nativisme, di mana teori ini sangat bertolak belakang dengan teori behaviorisme. Teori ini menyatakan bahwa pemerolehan bahasa merupakan upaya biologis yang dimiliki setiap orang atau dapat dianggap sebagai hipotesis pemberian alam. Lalu teori terakhir yaitu adalah teori kognitivisme, di mana kemampuan bahasa tidak pernah bisa lepas dari kemampuan kognisi seseorang. Perkembangan bahasa dapat dibentuk setelah anak memiliki kematangan kognitif yang mencukupi. Selanjutnya ada profil perkembangan dari usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Selanjutnya perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial akhir masa kanak-kanak sering disebut sebagai usia berkelompok. Hal ini dikarenakan ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatnya keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok dan dapat merasa tidak puas bila tidak bersama teman-temannya. Lalu selanjutnya ada perkembangan emosional. Pada akhir masa anak-anak, ada saat di mana anak sering mengalami emosi yang hebat. Dalam periode ini, meningginya emosi menjadi periode ketidakseimbangan. Dikarenakan emosi cenderung tidak menyenangkan, yaitu saat di mana anak cenderung sulit dikendalikan. Meningginya emosi pada akhir masa anak-anak dapat dilandasi dengan keadaan fisik dan atau lingkungan. Jika anak sakit atau lelah, ia akan cenderung cepat marah dan umumnya sulit dihadapi. Umumnya, akhir masa anak-anak merupakan periode yang relatif tenang yang berlangsung sampai mulainya masa puber. Ini disebabkan peranan yang harus dilakukan anak yang lebih besar sudah terperinci secara jelas. Dengan keterampilannya yang meningkat, frekuensi anak mengalami rasa kecewa saat berusaha menyelesaikan berbagai macam tugas berkurang dibandingkan dengan saat anak masih muda. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih.